Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Nabilah Riko Asma dengan NIM 2533428, Prodi D3 Keperawatan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Dadi Satria, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang optimalisasi peran perawat komunitas dalam pelayanan asuhan keperawatan primer berkelanjutan demi mewujudkan SDGs Poin 3 di Indonesia. Baik, saya lanjut kepada materinya. Yang pertama itu ada latar belakang. SDGs Poin 3 berfokus pada hidup sehat dan kesejahteraan untuk semua orang. Indonesia masih menghadapi ketimpangan layanan kesehatan, terutama di daerah 3T. Banyak daerah kekurangan tenaga kesehatan, fasilitas, dan akses yang memadai. Karena itu perlu penguatan layanan kesehatan primer di masyarakat. Selanjutnya, mengapa perawat komunitas itu penting? Perawat komunitas adalah tenaga kesehatan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Perawat tidak hanya merawat pasien, tetapi juga memberikan edukasi dan mendampingi keluarga. Peran perawat komunikasi sangat penting karena bisa menjangkau warga secara luas. Mereka membantu mencegah masalah kesehatan sebelum menjadi lebih berat. Fokus pelayanan primer. Pelayanan primer adalah layanan kesehatan dasar yang dekat dengan masyarakat. Tujuannya bukan hanya mengobati, tetapi juga mencegah penyakit. Perawat komunitas dapat melakukan posyandu, kunjungan ke rumah, dan penyuluhan kesehatan. Dengan pelayanan primer yang kuat, masyarakat lebih mudah mendapatkan pertolongan lebih awal. Peran preventif dan promotif. Preventif berarti mencegah penyakit sebelum terjadi, sedangkan promotif berarti meningkatkan kesehatan dan kebiasaan hidup sehat. Contohnya, edukasi gizi, pemeriksaan tekanan darah, sanitasi lingkungan, dan pola hidup bersih. Peran ini sangat membantu menurunkan penyakit kronis dan stunting. Contoh peran di masyarakat, mengedukasi ibu hamil dan keluarga tentang gizi seimbang, memantau tumbuh kembang balita untuk mencegah stunting, memberikan penyuluhan tentang hipertensi, diabetes, dan pola hidup sehat, dan melakukan home visit untuk memantau kondisi keluarga secara langsung. Selanjutnya, hambatan yang dihadapi. Di daerah terpencil, perawat sering bekerja tanpa dukungan fasilitas yang cukup. Adanya ketidakjelasan perlindungan hukum saat perawat harus menangani keadaan. Beban kerja perawat juga banyak karena harus mengurus administrasi selain tugas keperawatan. Transportasi anggaran dan pelatihan juga masih terbatas di banyak daerah. Selanjutnya, dampak hambatan. Waktu perawat untuk merawat masyarakat jadi berkurang. Kualitas pelayanan bisa menurun karena perawat kelelahan. Program kesehatan masyarakat berjalan kurang optimal. Yang terakhir, jika terus dibiarkan, pemerataan kesehatan sulit tercapai. Solusi taktis. Yang pertama, menggunakan telenursing untuk konsultasi dan pemantauan pasien jarak jauh. Memperkuat kerjasama antara perawat, puskesmas, pemerintah daerah, dan organisasi profesi. Menambah tenaga administrasi agar perawat fokus pada pelayanan. Memperbarui pelatihan dan kurikulum keperawatan agar sesuai kebutuhan zaman. Manfaat telenursing, mempermudah akses layanan di daerah yang jauh, mempercepat konsultasi dengan tenaga kesehatan lain, mengurangi biaya dan waktu perjalanan pasien, membantu pengambilan keputusan klinis lebih cepat dan tepat. Kesimpulannya, perawat komunitas adalah pilar penting dalam pelayanan kesehatan primer. Peran preventif dan promotif sangat membantu menekan penyakit dan stunting. Masih ada hambatan hukum, beban kerja, dan fasilitas di daerah terpencil. Telenursing dan reformasi pendidikan keperawatan bisa menjadi solusi yang baik. Sarannya, pemerintah perlu membuat aturan yang lebih jelas untuk perlindungan perawat. Puskesmas perlu membagi tugas agar perawat tidak terlalu terbebani administrasi. Kampus keperawatan perlu menambah materi tentang teknologi kesehatan dan SDGs. Dan yang terakhir, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk melihat efektivitas program ini di lapangan. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.